Bab 56. Mereka yang berani mendekat, mati. Chu Feng dan yang lainnya mengikuti peta dan terus berjalan. Akhirnya, sebelum langit menjadi gelap, mereka tiba di makam yang disebut. Saat itu juga, makam sudah dibuka. Meskipun masih ada banyak orang yang bergegas masuk, mereka tidak bisa melihat angka-angka ahli ranah asal. Yang berarti orang terkuat sudah masuk. Jadi kita hanya bisa mendapatkan sisa makanan. Melihat pemandangan itu, banyak orang yang putus asa. Jika kita tidak cepat masuk, aku khawatir kita bahkan tidak akan melihat sebutir beras pun. Di sisi lain, Chu Feng tersenyum acuh dan memimpin untuk bergegas terlebih dahulu. Makam itu dibuat di bawah gurun dan ukurannya melebihi imajinasi semua orang. Di kedua sisi terowongan lebar, batu-batu bercahaya digantung di seluruh jalan yang diterangi bebatuan seterang hari itu. Melewati jalan, sebelum 50 meter, sebuah aula bundar muncul. Aula diterangi oleh lampu dan pemandangan yang mempesona sangat indah. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng melihat dekorasi ruangan yang begitu mewah. Tapi, aula bundar bukanlah akhir. Sebaliknya, ada lusinan terowongan di sana. Setiap terowongan berjalan sangat dalam dan mereka tidak bisa melihat ujungnya. Chu Feng, yang mana yang harus kita tuju? Melihat terowongan yang seperti labirin, Su Mei dan yang lainnya melemparkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng yang memiliki kekuatan roh menjadi tulang punggung kelompok mereka. Terowongan itu terlalu dalam dan aku bahkan tidak bisa memeriksa akhirnya. Kami hanya bisa berharap untuk keberuntungan. Petik 2. Chu Feng tanpa daya menggelengkan kepalanya. Tetapi dia tidak ragu dan memilih sebuah terowongan. Dia bergegas ke sana dan Su Mei dan yang lainnya mengikuti dengan cermat. Setelah memasuki terowongan tak lama, mereka menemukan bahwa di kedua sisi, banyak pintu muncul. Beberapa pintu sudah terbuka dan mereka bisa melihat sejumlah besar obat-obatan spiritual di dalamnya. Juga di dalam banyak ruangan, orang-orang saling bertarung untuk memperebutkan obat-obatan spiritual. Di sini, aku akan buka yang ini. Chu Feng menyebarkan kekuatan rohnya dan menemukan pintu besi paling keras. Ketika dia tiba di depan pintu, dia tidak mengatakan apa-apa dan menggunakan gaya kedua dari 3 gaya guntur. Sinar pencahayaan menyapu dan pintu besi kokoh itu dibuka oleh Chu Feng. Bang! Setelah membuka pintu, gelombang energi spiritual bergegas menuju wajah mereka. Ground Spirit Grace, Sky Spirit Grace, Saint Spirit Grace, semua yang seharusnya ada di sana. Ada beberapa ribu yang dipajang di ruangan itu dan semuanya memesona. Bagaimana ini makam? Itu seperti gudang harta karun. Petik 2. Melihat itu, semua orang sangat senang. Mereka tahu bahwa mereka akan menghasilkan banyak karena setidaknya ada beberapa lusin kamar seperti ini di terowongan. Bai Long, Bai Hu, Ye Taozi, Zhang Tingxi. Kamu berempat menjaga pintu. Bai Tong, Su Mei, kita bertiga akan pergi dan minum obat spiritual. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Chu Feng, Su Mei, Bai Tong bergegas masuk, mengambil Cosmos Sax dan mulai mengumpulkan obat-obatan spiritual tanpa menahan diri. Tidak masalah apakah itu berkualitas rendah atau berkualitas tinggi, selama itu adalah obat spiritual, mereka tidak melepaskannya. Pindah. Jika kamu tidak bergerak, aku akan membantai kamu. Ruangan ini dibuka oleh kami sehingga obat-obatan spiritual di sini adalah milik kami. Benda-benda di sini tidak memiliki pemilik. Kamu pikir itu milik kamu hanya karena kamu mengatakannya? Petik 2.
Tetapi tepat pada saat itu, sebuah teriakan datang dari pintu masuk. Melihat ke sana, saudara-saudara dan kelompok itu mulai bertempur dengan sekelompok orang. Tidak ada yang tahu kekuatan kelompok itu, tetapi kekuatan mereka tidak lemah. 5 dari mereka mencapai level 7 dari dunia roh dan mereka menekan saudara-saudara dan yang lainnya. Bajingan. Mereka ingin mengambil pekerjaan orang lain. Melihat bahwa Sumei dan Baitong sangat tidak normal. Sebelum mereka membuka pintu, mereka sudah melihat sekelompok orang. Kelompok itu tidak membuka salah satu pintu dan mereka hanya berdiri di terowongan sambil diam-diam mengamati perubahan. Memang, setelah Chu Feng dan yang lainnya membuka pintu, mereka bergegas datang. Kalian terus mengumpulkan, aku akan memblokir mereka. Chu Feng melemparkan kosmos saknya sendiri ke Sumei dan bergegas menuju kelompok dengan langkah besar. Pada saat itu, seseorang bertarung dengan intens dengan saudara naga dan macan. Tapi, Chu Feng datang membantai seperti iblis. Mereka hanya melihat kilatan seperti kilat dan semburan darah. Dalam sekejap, 5 jeritan terdengar. 3 orang dari tingkat roh 6 dan 2 orang dari roh 7 jatuh ke genangan darah. Mereka tidak bernapas lagi. Adegan itu menakutkan sekelompok orang dan mereka segera menyimpan senjata mereka, mundur, menunjuk ke Chu Feng, lalu berkata, "Wah, kamu berani membunuh. Apakah kamu tahu siapa kita?" Petik 2. Wus. Pada saat orang itu selesai berbicara, Chu Feng muncul di depannya seperti hantu. Telapak tangannya seperti pisau dan cahaya dingin melintas. Kepala orang itu terbang dan dia dipenggal. Setelah dengan bersih membunuh orang-orang itu, tubuh Chu Feng penuh dengan darah. Dia berdiri di depan pintu dengan mata menembakkan 2 sinar dingin. Dia hanya mengucapkan 5 kata. Mereka yang berani mendekat, mati. Niat membunuh besar yang seperti badai tak berbentuk membuat takut sekelompok orang kembali. Melihat 6 anggota yang meninggal, kelompok orang marah tetapi tidak ada yang berani mendekati. Mereka takut dengan kekuatan Chu Feng. Meskipun Chu Feng tampak cukup muda, semua orang bisa mengatakan bahwa orang muda itu kejam. Dapat dikatakan bahwa dia membunuh tanpa berkedip. Meninggalkan. Setelah menggertakkan giginya, orang yang tampaknya adalah pemimpinnya berteriak. Sekelompok orang sangat memandang Chu Feng dan bergegas menuju kamar lain. Pada saat itu, saudara naga dan macan, Ye Taozi dan Zhang Tingxi, tatapan terhadap Chu Feng sangat rumit. Bagaimanapun, mereka masih muda. Meskipun mereka banyak mengalami, mereka tidak pernah membunuh seseorang dengan tangan mereka. Tapi Chu Feng berbeda. Niat membunuh yang dipancarkan dari tubuhnya adalah asli. Dia benar-benar akan membunuh, dan dia sudah melakukannya. Tidak hanya itu, ketika dia melakukannya, dia tanpa ampun. Hanya niat membunuh yang dikeluarkan oleh orang-orang seperti Chu Feng yang bisa begitu dingin dan menusuk tulang sehingga menciptakan ketakutan dari lubuk hati orang-orang. Saat itu, 4 dari mereka bersukacita di hati mereka. Bersukacitalah bahwa Chu Feng adalah rekan satu tim mereka dan bukan musuh mereka. Atau kalau tidak, situasi berbahaya macam apa yang akan mereka bayangkan jika mereka menghadapi musuh seperti itu? Jangan tersesat di pikiranmu. Kalian semua, masuk dan kumpulkan obat-obatan spiritual. Aku bisa menjaga di sini sendiri, kata Chu Feng pada mereka berempat. Mereka berempat bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Pada saat itu, posisi Chu Feng di hati mereka berubah. Dia bahkan tidak seperti orang yang baru saja bergabung dengan Wings Alliance. Dia menjadi pemimpin operasi ini begitu saja.
Sejak saat itu, Chu Feng dan yang lainnya terus-menerus membuka beberapa pintu lagi. Jumlah obat spiritual di setiap kamar semakin banyak dibandingkan dengan kamar sebelumnya. Juga pada waktu itu, banyak orang yang tidak memiliki mata ingin merampok Chu Feng dan yang lainnya bekerja. Tapi, mereka hanya punya satu akhir. Itu adalah kematian. Pada akhirnya, niat membunuh pada tubuh Chu Feng semakin kuat. Cukup banyak ketika orang hanya menatapnya, mereka dengan cepat berjalan. Mereka takut menyinggung orang jahat itu karena niat membunuh yang menusuk tulang itu bukan untuk lelucon. Hanya ada beberapa pintu di kedua sisi yang tidak dibuka, tetapi Chu Feng memutuskan untuk tidak mengambilnya dari orang-orang itu. Mereka terus melangkah lebih dalam. Adapun tujuan, itu untuk mengambil inisiatif. Meskipun sampai sekarang, jumlah obat spiritual yang mereka dapatkan mendekati 10.000, kebanyakan dari mereka adalah obat spiritual berkualitas rendah. Yang terbaik tidak lebih tinggi dari Saint Spirit Grace yang berkualitas tinggi. Adapun manik spiritual berkualitas tinggi, mereka belum melihat apapun. Jadi, mereka semua merasa bahwa ada harta yang lebih baik lebih dalam di dalam kubur. Bagaimanapun, itu adalah makam seorang ahli di bidang mendalam. Tapi, ketika mereka masuk lebih dalam, bau darah yang lebat mengalir ke arah mereka. Ketika mereka memasuki aula yang luas, hampir semua dari mereka terpana dengan pemandangan di depan mereka. Bab 57. Imperial Sky Sage. Aula yang luas dipenuhi dengan tubuh. Dari pakaian mereka, orang-orang itu masuk setelah makam dibuka. Di sekeliling tubuh itu ada banyak monster berbentuk manusia. Jadi, itu sebabnya mereka disebut monster berbentuk manusia. Mereka sangat jelek. Penampilan berdarah mereka seperti manusia yang melepaskan kulit mereka dan mereka sangat menakutkan. Di tubuh mereka ada aura seorang pembudidaya bela diri. Yang terlemah ada di level 6. Tetapi, ada beberapa yang mencapai tingkat ke-9 dari dunia roh. Pada saat itu, monster-monster aneh itu mengunyah daging tubuh dengan gigitan besar. Mereka bahkan lebih menakutkan dan kejam dari First Beast. Yang paling penting adalah ada beberapa ratus monster. Mereka hampir sepenuhnya menempati sebagian besar area di aula. Dengan itu, jika kelompok itu ingin pergi dari satu bagian aula ke yang lain, mereka tidak akan memiliki banyak keberuntungan kecuali ada ahli dari ranah asal atau ahli dari tingkat 9 ranah roh. Mereka adalah korban darah. Sebenarnya ada begitu banyak korpses darah. Ini terlalu kejam. Petik 2. Saat itu, Su Mei menutupi mulutnya dengan tangannya. Mata indahnya terbuka lebar dan mereka dipenuhi dengan kejutan yang tak tertandingi. Su Mei, kamu mengenali hal-hal ini? Chu Feng juga merasa itu sangat mengganggu. Melalui pengamatan kekuatan rohnya, dia menemukan bahwa selain memiliki hampir tidak ada kulit, tubuh monster itu tidak berbeda dengan tubuh manusia. Yang kurang lebih berarti monster itu berevolusi dari manusia. Ada racun di dunia yang disebut racun darah. Racun darah dibuat dari beberapa ribu racun aneh. Petik 2. Jika seseorang menelan racun dan tidak mendapatkan obatnya, dalam 1 jam, mereka akan dilucuti kesadarannya. Sejak saat itu, mereka tidak mati atau membusuk dan mereka menjadi alat membunuh seperti zombie. Karena, setelah diubah, kulit luar mereka akan dilepas dan hanya darah dan otot yang tersisa. Dari itu, mereka disebut korban darah. Petik 2. Untuk mencegah makam mereka dirampok, beberapa orang akan menggunakan racun ini untuk membuat mayat darah dan kemudian memasukkannya ke dalam makam mereka.
Tapi aku tidak akan pernah berpikir bahwa akan ada begitu banyak korban darah di tempat ini. Tuan makam ini agak terlalu kejam. Setelah mendengar deskripsi Su Mei, semua orang menghirup udara dingin. Untuk mengubah manusia yang hidup menjadi monster seperti ini, metode mereka memang sangat kejam. Lalu, Su Mei, apakah kamu tahu karakteristik dari hal-hal ini? Chu Feng dan yang lainnya berdiri di luar aula, dan jelas, mayat darah bisa melihat mereka tetapi mereka tidak menyerang mereka. Namun, jelas bahwa orang-orang di aula dibunuh oleh Blood Corpses. Jadi, Chu Feng merasa bahwa karena korban darah tidak lengkap manusia, mereka pasti memiliki kelemahan tertentu. The Corpses darah tidak memiliki mata atau kesadaran. Mereka hanya memiliki keinginan untuk membunuh dan mereka menggunakan indera penciuman untuk menentukan apakah itu makanan atau apakah mereka berasal dari spesies yang sama. Selain spesies yang sama, organisme apapun yang mendekati jangkauan bau mereka, mereka akan menerima pembantaian yang kejam dari mereka, kata Su Mei. Kamu mengatakan bahwa mereka menggunakan bau untuk membedakan antara musuh dan sekutu? Mata Chu Feng menyala. Ya, Su Mei mengangguk dan menjawab. Jika seperti itu, maka aku punya metode untuk melewati. Chu Feng tersenyum dan berkata, metode apa? Mendengar dia mengatakan itu, semua orang tersentuh. Awalnya jalan buntu di depan mereka, tetapi jika Chu Feng benar-benar memiliki cara untuk melewatinya, maka apa yang menunggu mereka pasti akan menjadi harta karun yang sangat besar. Itu hanya sebuah pemikiran. Adapun apakah itu akan berhasil atau tidak, aku perlu bereksperimen. Kalian tunggu di sini untukku. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Chu Feng melangkah ke aula. Dia menggunakan teknik pernapasan misterius dan berlari langsung menuju Blood Corpse yang berada di tingkat ke-6 dari ranah spirit. Wah. Sama seperti Chu Feng dalam jarak 10 meter dari Blood Corpse, itu membuat lolongan seperti binatang buas. Sambil memamerkan giginya, tiba-tiba melompat ke arah Chu Feng seperti harimau lapar menuju makanan. Wos-wos. Tapi lengan Chu Feng bergerak dan tatapan dingin keluar. Mayat darah yang tidak rusak diiris menjadi banyak bagian dan tersebar di mana-mana. Tapi, mayat darah itu sangat aneh. Meskipun berdarah di seluruh tubuhnya, setelah diiris, tidak setetes darah disemprotkan keluar. Orang ini terlalu mengerikan. Melihat luka sempurna dan melihat telapak tangan Chu Feng, Bai Tong dan yang lainnya menghirup udara dingin. Meskipun pada tahap budidaya mereka, tubuh mereka akan sekuat baja dan senjata normal akan mengalami kesulitan bahkan merusak mereka. Mereka jarang melihat orang seperti Chu Feng yang menggunakan telapak tangannya seperti pisau dan itu bahkan sangat tajam. Setidaknya pada tahap mereka tidak. Tapi, tindakan Chu Feng berikut benar-benar mengejutkan mereka. Setelah Chu Feng memotong beberapa korban darah, mereka melihat bahwa ia menggunakan pakaian orang mati sebagai tali dan mengikat anggota tubuh korban darah ke pinggang dan kakinya. Apa yang sedang dilakukan Chu Feng? Dia menggunakan Blood Corpse, menjijikkan. Zhang Tingxi menutupi mulutnya dengan kedua tangannya dan dia sedikit tidak tahan dengan itu. Terus menonton. Dia pasti punya alasan untuk melakukan ini. Tapi Su Mei dengan erat menatap Chu Feng, mengharapkan tindakan selanjutnya. Tepat pada saat itu, pemandangan mengejutkan terjadi. Chu Feng mulai berlari dengan gila. Tujuannya adalah di tengah-tengah aula tempat mayat darah terbentuk menjadi kelompok-kelompok. Itu menakutkan Su Mei dan yang lainnya. Blood Corpses di tengah aula sangat kuat. Beberapa sudah mencapai tingkat 9 dari dunia roh.
Jika mereka menyerang dalam kelompok, bahkan jika itu adalah Chu Feng, dia akan langsung mati. Dia hanya mencari kematian. Tetapi saat berikutnya mengejutkan mereka sekali lagi. Mereka menemukan dengan terkejut, ketika Chu Feng menembak darah Corpses, mereka benar-benar mengabaikan Chu Feng seolah-olah tidak dapat mencium aroma tubuhnya. Aku tahu. Dia menggunakan aroma Blood Corpse untuk menyembunyikan miliknya dan itu melewati indera penciuman Blood Corpses. Akhirnya, Su Mei berkata dengan kaget. Jadi seperti itu. Sangat mengesankan bahwa dia bisa memikirkan metode itu. Pada saat yang sama, yang lain juga mengerti dan kekaguman terungkap di wajah mereka. Setelah itu, kerumunan menggunakan metode Chu Feng dan berhasil menghindari Blood Corpses. Pada akhirnya, mereka dengan selamat tiba di ujung lorong dan akhirnya mereka bisa terus masuk lebih dalam. Menyusuri terowongan sekitar 1000 meter atau lebih, sebuah pintu yang terbuat dari batu muncul di depan mereka. Setelah mendorong membuka pintu, Chu Feng dan yang lainnya sangat senang. Pada saat itu, sebuah gua besar muncul di depan mereka. Gua itu sangat luas, lebih dari 300 kaki dan itu seperti dunia bebatuan. Batu-batu di sana sangat istimewa karena memancarkan cahaya hijau yang aneh. Mereka sangat banyak dan cantik. Tapi, mereka hanya bisa melihat pemandangan indah gua dan mereka tidak dapat menyentuh batu-batu itu. Sebab, saat ini, mereka berada di atas tebing yang curam. Di puncak tebing curam, ada tablet batu setinggi 10 meter didirikan di atasnya. Di tablet batu, beberapa baris kata kursif flamboyan besar diukir di atasnya. Aku mulai berkultivasi bela diri pada usia 10 tahun, memasuki ranah asal pada usia 16 tahun, memasuki ranah mendalam pada usia 25. Dan aku sudah berada di tingkat ke-9 ranah mendalam pada usia 40 tahun. Tidak apapun yang terjadi, setelah 100 tahun, aku tidak dapat memahami misteri alam surga. Pada akhirnya, aku tidak dapat melangkah ke alam surga dan tidak dapat merasakan perasaan bepergian ke cakrawala. Petik 2. Aku tidak menggunakan penyesalan sebagai penghiburan dan aku dengan susah payah meneliti selama puluhan tahun. Akhirnya, aku menciptakan keterampilan, teknik Imperial Sky. Meskipun aku tidak memasuki alam surga, aku masih bisa berjalan di udara dan merasakan kehalusan berjalan di dalam awan. Petik 2. Teknik langit-langit adalah darah dan dagingku. Berbagai orang ingin mempelajarinya, tetapi mereka semua ditolak oleh aku. Hari ini, teknik langit-langit ada di makamku, menunggu seseorang mengambilnya. Tapi, darah dan dagingku tidak bisa didapatkan oleh orang normal. Jika kamu ingin mendapatkannya, maka itu akan tergantung pada kekuatan kamu. Petik 2. Ini dia. Setelah melihat kata-kata di tablet, Su Mei terkejut. Su Mei, kamu kenal dia? Tanya Chu Feng ingin tahu. Tetapi sebelum membiarkan Su Mei berbicara, Bai Tong berbicara terlebih dahulu. Jika aku tidak salah, maka orang ini adalah ahli nomor 1 yang mendominasi Provinsi Azure 100 tahun yang lalu. Imperial Sky Sage. Bab 58. Jalan musuh sempit. Itu Imperial Sky Sage. Naga dan macan bersaudara sangat terkejut dan jelas bahwa mereka mendengar tentang orang itu. Teknik Imperial Sky adalah teknik absolutnya. Tapi, sangat sedikit orang yang tahu apa namanya. Jadi, dari apa yang bisa aku katakan, ini pasti makamnya, Su Mei menjelaskan. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan dimakamkan di sini. Tidak heran tidak ada yang tahu kemana dia pergi.
Ye Taozi juga menghela nafas dan berkata, "Melihat, ada sesuatu di bawah loh batu." Tepat pada saat itu, Zhang Tingxi tiba-tiba berteriak kaget dan berlari ke arah loh batu ketika dia berbicara. Pada waktu itu, yang lain juga memperhatikan bahwa ada kotak kayu di bawah loh batu. Setelah membukanya, semua orang sangat senang. Cahaya emas menyala di dalam kotak, dan di dalamnya, semuanya adalah badge spiritual. Meskipun kotak itu tidak besar, ukuran badge spiritual kecil. Jadi, setidaknya ada 100 badge spiritual di dalam kotak. 100 badge spiritual berarti bahwa setiap orang bisa mendapatkan selusin atau lebih, jadi mereka mendapatkan cukup banyak saat ini. Tapi sama seperti saudara-saudara dan yang lainnya dengan gila membagi manik-manik spiritual, Chu Feng berjalan menuju ujung tebing dan melihat ke bawah. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Tebing turun jauh. Tapi, di sisi tebing, ada beberapa tanaman merambat yang turun. Mereka langsung menembus kabut dan menghilang di sana. Kabut menutupi segalanya dan dia tidak bisa melihat dunia di bawahnya. Tapi, Chu Feng secara tersembunyi bisa merasakan bahwa ada niat membunuh di bawah kabut itu. Teknik langit-langit adalah teknik yang aneh. Imperial Sky Sage menggunakannya untuk berjalan di udara selama puluhan ribu mil setiap hari. Meskipun dia tidak memasuki alam surga, dia memiliki martabat alam surga. Itu benar-benar membuat orang mengaguminya. Petik 2. Tapi sayangnya, karakter Imperial Sky Sage cukup aneh. Tidak hanya dia tidak bergabung dengan kekuatan apapun, dia tidak punya teman tunggal. Meskipun banyak elit muda ingin menjadi muridnya, mereka semua mendapat satu hasil. Itu ditolak. Petik 2. Jadi, teknik langit-langit telah hilang selama ratusan tahun. Beberapa orang memperkirakan bahwa teknik langit kekaisaran dinilai sebagai keterampilan peringkat 7. Tapi kamu perlu tahu, di Provinsi Azure kami, keterampilan terbaik hanya peringkat 6 dan sekolah Azure Dragon kami bahkan tidak memiliki peringkat 6. Petik 2. Kali ini, jika seseorang bisa berhasil mendapatkan teknik langit-langit maka kita benar-benar akan mendapat keuntungan besar. Tapi aku harus mengatakan, kita benar-benar beruntung kali ini secara tidak sengaja memasuki makam bijak Imperial Sky. Tapi sayangnya, kekuatan kita tidak cukup dan keberuntungan ini hanya bisa melewati bahu kita. Melihat kabut, mata Su Mei berkedip dan mengerutkan bibirnya sambil merasa menyesal. Apakah bijak Imperial Sky ini benar-benar kuat? Chu Feng bahkan tidak pernah mendengar namanya. Tiba-tiba, dia merasa bahwa dia adalah seorang lelaki kecil miskin yang tumbuh di suatu desa terpencil dan tidak tahu apa-apa. Di sisi lain, Su Mei dan yang lainnya seperti itu seperti tuan kaya yang tumbuh di kota. Meskipun usia mereka tidak terlalu jauh, dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar mereka, pengalaman mereka juga akan lebih luas darinya dan kebenarannya memang benar. Sebagai ahli nomor 1 di Provinsi Azure saat itu, kamu pikir itu hanya lelucon? Jika makam orang bijak langit kekaisaran tersebar, itu akan cukup untuk mengejutkan seluruh Provinsi Azure. Kekuatan dari mana-mana akan mengirim ahli top mereka ke sini secepat mungkin. Petik 2. Pada saat itu, bukan saja kita tidak akan dapat mengambil keuntungan dari situasi, bahkan sekolah Azure Dragon dan sekolah Seribu Angin tidak akan memiliki kualifikasi. Itu akan menjadi dunia sekolah kelas 1. Jadi, itulah sebabnya aku mengatakan bahwa kami sangat beruntung, Su Mei menjelaskan. Mendengar kata-kata Su Mei, tatapan Chu Feng menjadi semakin cerah.
Dia menatap lautan kabut di bawahnya dan sebuah pikiran gila muncul di benaknya. Teknik langit-langit yang hilang selama ratusan tahun kemungkinan besar akan berada di bawah kabut. Tidak ada alasan untuk membiarkannya melewatinya, kan? Bang! Tapi tepat pada saat itu, suara besar datang dari pintu masuk. Menatap, wajah Su Mei dan yang lainnya sangat berubah. Bahkan Chu Feng mulai mengerutkan kening. Ada 6 pria jangkung dan besar yang semuanya tampan dengan aura yang tidak biasa. Juga, mereka mengenakan jubah berwarna biru sambil memiliki aura tingkat 8 dari dunia roh. Orang-orang itu adalah murid inti dari sekolah Azure Dragon. Di dalam mereka, bahkan ada seseorang yang mereka kenal. Itu adalah orang yang memiliki konflik dengan Chu Feng sebelumnya, Zhou Ziyuan. Oh, aku tidak akan pernah berpikir bahwa seseorang sudah tiba di sini dulu. Melihat mereka, mereka tampak seperti bayi yang belum dewasa. Bagaimana mungkin mereka ada di sini? Petik 2. Sepertinya kita meremehkan orang-orang di sini. Memang, selain kita, orang lain juga tahu cara untuk melewati Blood Corpses. Petik 2. Setelah melihat Chu Feng dan yang lainnya, para murid inti terkejut. Tetapi dari kata-kata mereka, mereka bahkan tidak menempatkan mereka di mata mereka. Jalan musuh cukup sempit. Su Mei, kita bertemu lagi. Tepat pada saat itu, Zhou Ziyuan berbicara dengan senyum jahat. Su Mei, ini saudara perempuan Su Rou dan orang-orang yang tidak menghormati kamu sebelumnya? Melihat itu, seseorang berbicara untuk bertanya. Itu benar, itu mereka. Terutama bocah di sebelah sana. Sarafnya begitu besar sehingga menutupi dunia. Zhou Ziyuan menunjuk ke Chu Feng yang berada di puncak tebing dan senyum dingin di wajahnya. Ziyuan, bagaimana kamu ingin menangani bocah itu? Kami akan membantu kamu. Tatapan orang lain menjadi lebih gelap dan lebih dingin. Sebagai murid inti, mereka tersinggung oleh murid-murid pelataran dalam. Bagi mereka, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Kami berada di bawah perintah senior Leng untuk mengumpulkan manik-manik spiritual di tebing. Mereka yang menghalangi kita mati tanpa kecuali, kata Zhou Ziyuan. Zhou Ziyuan, kami berasal dari sekolah yang sama namun kamu berani membunuh kami? Kata Su Mei marah. Sekolah yang sama? Jika demikian, mengapa kamu tidak mengenakan pakaian sekolah Azure Dragon? Mereka yang tidak mengenakan pakaian sekolah berarti bahwa mereka tidak menempatkan sekolah Azure Dragon di mata mereka dan tidak melihat diri mereka sebagai murid sekolah Azure Dragon. Kita harus menyingkirkan orang-orang seperti mereka. Petik 2. Tapi, Su Mei, tidak perlu takut. Bagaimana aku, Zhou Ziyuan, tega membunuh kamu? Aku akan menikmati diriku bersamamu, hehe. Berbicara pada titik itu, wajah Zhou Ziyuan menunjukkan senyum tak tahu malu. Kamu, mendengar kata-kata itu, wajah Su Mei memucat karena marah. Dia benar-benar marah karena dia tidak pernah berpikir bahwa Zhou Ziyuan akan menjadi tidak tahu malu seperti itu. Ziyuan, itu tidak terlalu bagus kan? Bagaimanapun, dia adalah saudara perempuan Su Rou. Murid inti lainnya berbicara. Meskipun dia mengatakan itu, kedua matanya dengan gelisah memandang sekeliling tubuh Su Mei. Semua orang, aku yakin kamu tahu bahwa Su Rou adalah kecantikan nomor 1 di sekolah Azure Dragon kami. Tapi, dia terlalu bangga pada dirinya sendiri dan kita bahkan tidak bisa dekat dengannya. Ini ditakdirkan bahwa kita tidak akan memiliki kesempatan. Petik 2. Tapi adiknya, Su Mei. Tidak masalah apakah itu penampilan atau tubuhnya,
dia tidak lebih buruk dari Suro. Di masa depan, dia akan menjadi cantik juga. Hari ini, dengan kesempatan yang begitu bagus, apakah kamu tidak ingin merasakan keindahan kecil ini? Zhou Ziyuan cukup langsung dan mengatakan pikirannya sendiri dengan keras. Hahaha, Ziyuan, karena kamu sudah mengatakan itu, apa yang kita tunggu? Instan masa muda bernilai 1000 emas. Akhirnya salah satu dari mereka dengan tidak sabar mulai memaksa diri mereka sendiri ke arah Chu Feng dan yang lainnya. Adegan itu, tidak hanya Bai Tong dan yang lainnya, bahkan Sumei mulai mengerutkan kening dan menjadi sangat gugup. 6 murid inti bukanlah sesuatu yang bisa mereka ambil.